Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nilam Aprilia Nurfitriana Tuantiva. Di sini saya akan menjelaskan sejarah wabah Black Death di Eropa. Sejarah dan isu lingkungan wabah Black Death di Eropa. Salah satu pandemi paling mematikan dalam sejarah manusia yaitu wabah Black Death atau wabah hitam yang melanda Eropa pada abad ke-14. Black Death adalah pandemi yang terjadi pada tahun 1347 hingga 1353 yang menewaskan sekitar 30 hingga 50 juta orang di Eropa atau sekitar separuh populasi pada saat itu. Penyakit ini disebabkan oleh bakteri Yersinia pestis yang dibawa oleh kuku dari tikus coklat yaitu namun masyarakat abad pertengahan sama sekali belum memahami penyebabnya. Benar sekali, wabah ini pertama kali dilaporkan di kota pelabuhan Cava di Krimi pada tahun 1347 saat tentara Mongol yang mengepung kota tersebut melemparkan mayat-mayat yang terinfeksi ke dalam kota sebagai senjata biologis. Para pedagang Genoa yang melarikan diri dari pengepungan membawa penyakit ini ke Eropa melalui kapal dagang mereka. Dan kapal-kapal itu tiba di pelabuhan Messina, Sisilia, Italia pada Oktober 1347 membawa wabah yang langsung menyebar dengan cepat ke berbagai kota di Eropa seperti Spanyol, Prancis, Inggris, dan Jerman. Gejala khasnya adalah pembengkakan kelenjar getah bening yang disebut bubo, kulit yang menghitam akibat jaringan mati, demam tinggi, muntah, dan kematian dalam hitungan hari. Wabah ini tidak hanya menyebabkan kematian massal, tapi juga mengubah struktur sosial dan ekonomi Eropa secara drastis. Banyak kota kehilangan lebih dari 50% penduduknya. Pertanian dan perdagangan lumpuh, dan muncul ketakutan serta kepanikan massal. Bahkan terjadi penganiayaan terhadap kelompok minoritas seperti komunitas Yahudi yang dituduh menyebarkan penyakit wabah tersebut. Dari sisi budaya, wabah Black Death ini juga mempengaruhi karya sastra dan seni pada masa itu. Misalnya The Demons Decamerons karya Giovanni Boccaccio yang menggambarkan kehidupan selama wabah Black Death ini, serta lukisan-lukisan yang merefleksikan kematian dan penderitanya. Kalau berbicara tokoh, ada beberapa nama penting yang terkait dengan wabah ini. Salah satunya adalah Giovanni Boccaccio yang melalui karyanya memberi gambaran sosial dan psikologis masyarakat saat wabah Black Death ini. Selain itu ada juga Michel Plastiensis yang mencatat sejarah pengepungan Cava
dan penyebaran wabah ke Eropa. Tidak kalah penting, kita juga harus mengenai oleh J. Benedictov, seorang sejarawan Norwegia yang melakukan penelitian mendalam dan memperkirakan jumlah korban mencapai 50 juta jiwa atau sekitar 60% populasi di Eropa. Penelitian ini membantu kita memahami skala bencana yang terjadi. Dari sisi penanganan masyarakat saat itu belum tahu cara mengobati atau mencegah penularan wabah Black Death ini. Mereka melakukan berbagai upaya seperti karantina, pembatasan perjalanan, dan penggunaan jubah serta topeng panjang berwarna hitam yang kini menjadi ikon wabah ini. Namun, karena kurangnya pengetahuan medis, wabah tetap menyebar luas. Ada juga faktor lain yang memperparah penyebaran adalah kondisi sanitasi yang buruk, kepadatan penduduk, dan kepanikan yang membuat banyak orang melarikan diri ke pedesaan, malah menyebar wabah ke wilayah baru. Wabah Black Death ini akhirnya berhasil mereda pada awal abad ke-19 di Eropa. Meskipun penyakit pes masih muncul sporadis di beberapa tempat, namun dampak sosial, ekonomi, dan budaya yang ditinggalkannya sangat besar dan menjadi pelajaran penting dalam sejarah pandemi wabah Black Death ini atau yang disebut wabah hitam. Betul, pandemi ini juga mengingatkan kita akan pentingnya ilmu pengetahuan dan kesehatan masyarakat dalam menghadapi wabah hitam. Sekian dan terima kasih sudah mendengarkan podcast saya hari ini. Semoga informasi ini bermanfaat untuk memahami sejarah dan isu lingkungan terkait pandemi. Sampai jumpa di episode berikutnya. Materi ini bisa dikembangkan dengan memahami diskusi lebih mendalam tentang aspek dampak sosial, ekonomi, dan budaya serta peran-peran tokoh lainnya dalam wabah Black Death ini. Terima kasih, sekian.